Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan tak kalah pentingnya nikmat hidayah. Sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada teladan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat, dan semoga sampai kepada kita semuanya selaku umatnya di akhir zaman. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya, sahabat-sahabat Inner Game Life Coach Academy? Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik sehat lahir maupun batinnya. Mohon maaf. Ya, izin saya ingin share atau berbagi insight tentang materi yang sudah saya dapatkan di Inner Game Life Coach Academy, yaitu tentang memahami peta kendali. Kalau ada pertanyaan, siapa yang ingin hidupnya bahagia? Siapa yang ingin hidupnya sejahtera? Siapa yang ingin hidupnya nyaman? Pastinya jawaban semua orang itu ingin mengharapkan hidupnya bahagia. Bahagia dunia wal akhirat. Ya, dalam kehidupan kita mengenal ada dua zona, yaitu yang pertama, ada yang dapat kita kendalikan, dan yang kedua, ada yang tidak dapat kita kendalikan. Mungkin seseorang ada yang hidupnya penuh dengan kegalauan, stres, bahkan overthinking. Itu semuanya adalah karena kurang pahamnya peta kendali tadi ya. Jadi banyak orang yang terlalu pusing dengan hal-hal yang di luar kendali kita, di luar yang bisa kita rubah. Ya, baik, saya akan berikan contoh-contoh yang di luar kendali kita. Yaitu pertama, misalkan cuaca. Cuaca itu bisa mungkin hujan gitu ya, bisa panas yang menyengat ya. Apalagi kondisi saat ini sedang panas yang subhanallah ya, luar biasa. Nah, itu tidak dapat kita kendalikan, karena itu haknya Allah untuk mengatur cuaca. Yang bisa kita kendalikan adalah kita siap-siap membawa payung atau membawa jas hujan, antisipasi ketika hujan datang. Walaupun mendung belum tentu hujan gitu ya. Kemudian contoh yang kedua, kemacetan. Entah itu kemacetan karena perbaikan jalan atau mungkin karena banyak kendaraan yang lalu lalang. Itu kita tidak bisa mengendalikannya. Kita bukan siapa-siapa. Jadi yang bisa kita kendalikan supaya kita sampai ke tujuan dengan tidak terlambat, ya kita bisa pertama berangkat lebih awal gitu ya dari seperti biasanya. Kemudian selain itu bisa memilih jalan alternatif. Biasanya kan ada ya jalan-jalan alternatif, mungkin walaupun agak jauh tapi terhindar dari kemacetan. Itu yang bisa kita kendalikan. Kemudian yang ketiga, omongan dan sikap orang lain. Itu pun di luar kendali kita.
kita tidak mungkin berharap ke semua orang itu agar menyukai kita. Itu sesuatu yang impossible. Jadi ketika ada omongan mungkin yang kurang enak, yang sedikit menyinggung perasaan kita, apa yang dapat kita kendalikan? Yang dapat kita kendalikan adalah tetap berbaik sangka terhadap orang-orang yang sikapnya tidak sesuai dengan harapan kita. Banyak gitu ya di lingkungan kita, ketika kita menyapa gitu ya dengan entah tetangga mungkin atau dengan ketemu teman di jalan gitu ya, kita sudah senyum, sudah memberikan salam, tapi feedbacknya malah kadang sebaliknya ya, dengan muka yang masam gitu ya. Itu kita jangan sampai terbawa. Jadi itu ya, jeda dulu, kemudian kita menyadari gitu ya, dan tidak perlu terbawa oleh sikap orang lain yang tidak bisa kita kendalikan. Kemudian di lingkungan rumah ya, mungkin ini sikap anak atau pasangan, itu pun di luar kendali kita. Kita tidak bisa menuntut anak untuk menjadi soleh atau solihah. Kita bisa sebatas mengkondisikan atau misalkan menempatkan ke sekolah yang baik, ke pondok misalkan gitu ya, salah satu ikhtiar kita. Dan yang paling penting adalah kitanya dulu sebagai orang tua itu kita berusaha menjadi contoh teladan untuk anak-anak. Jadi sebelum kita menuntut anak supaya menjadi soleh, kitanya dulu sebagai orang tuanya untuk mensolehkan diri. Karena kita bisa menuntut atau memaksa kita untuk terus belajar gitu, terus memperbaiki diri. Sedangkan anak atau pasangan adalah di luar kendali kita. Dan kabar baiknya adalah segala sesuatu yang di luar kendali kita itu tidak akan dihisab, tidak akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi sebetulnya kita nggak usah ambil pusing ya dengan hal-hal yang di luar kendali kita, karena itu tidak akan dimintai pertanggungjawabannya. Justru yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah respon kita, sikap kita gitu ya, terhadap hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kemudian yang selanjutnya adalah kesehatan atau umur. Itu semua di luar kendali kita. Allah sudah menentukan umur kita akan diwafatkan di usia berapa. Allah sudah menentukan kesehatan kita seperti apa. Tugas kita yaitu memaksimalkan ikhtiar kita untuk sehat. Misalnya dengan cara menjaga pola makan, menjaga pola tidur, kemudian juga selalu berprasangka baik juga, itu ya salah satu untuk menjaga kesehatan mental kita. Namun ketika kita sudah memaksimalkan ikhtiar, Allah tetap saja memberikan ujian dengan sakit atau misalkan apalah gitu, divonis suatu penyakit yang berat. Itu adalah qadarullah, itu haknya Allah untuk menguji kita. Yang penting kita sudah ikhtiar. Kemudian contoh selanjutnya adalah masa lalu kita, terutama mungkin masa lalu yang kelam, yang tidak mengenakan. Kita dilahirkan oleh orang tua, mohon maaf, mungkin orang tua yang kurang bisa menjadi teladan. Itu adalah di luar kendali kita.
kita tidak bisa memilih orang tua pengennya yang ini, yang itu, nggak bisa. Itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Yang kita bisa ambil adalah hikmahnya, hikmah dari apa-apa yang telah terjadi di masa lalu. Nah itu ya contoh-contoh, sepertinya masih banyak contoh yang lain, cuma mungkin itu saja dulu. Ini saya ada kalimat yang 5 kalimat yang sangat menenteramkan hati. Yang pertama, semua yang terjadi adalah atas izin Allah. Semua sudah terukur. Semua baik dari Allah. Semua bisa menjadi pahala dan berhadiah surga. Kemudian kepahitan bisa menjadi penghapus dosa. Begitupun dengan salah satu hadis, sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Bila dia diuji, akan sabar dan itu baik baginya. Bila diberi nikmat, ia akan bersyukur dan itu pun baik baginya. Ya subhanallah ya, keadaan apapun, baik itu sedih, senang, semuanya yang terbaik dari Allah. Kemudian hikmah yang atau kesimpulan yang bisa kita ambil adalah kita harus fokus terhadap apa yang bisa kita kendalikan dan berhenti menghabiskan energi kita untuk hal-hal yang di luar kendali kita. Berikhtiar dengan sungguh-sungguh, lalu tawakal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.